Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahad, Allahus Samad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi jema'in wa ba'd. Sahabat-sahabat dimulakan Allah, ada satu kajian yang menjadi kajian khas para peminat ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi yang lain, bukan dari sisi ilmu akidah versi kalamiyah, akidah Asy'ari atau versi Salafi, di luar ini. Ini kemudian disebut dengan al-maratib as-sab'ah, martabat yang 7. Istilah martabat 7 awal-awal dulu dibawa oleh murid-murid dari Imam Al-Qushashi, murid-murid dari Imam Al-Qurani, seperti Syekh Abdul Rauf As-Sinkili. Kemudian di zaman berikutnya dibawa oleh murid Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman, yaitu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, yang konon beliau lama di Mekah dan Madinah, orang Palembang, lalu kuburannya belakangan ditemui di Thailand. Begitu juga kalau kita cek sampai ke daerah Riau, Sumatera, Minangkabau, sampai ke Banten, dan yang mengagetkan di daerah Banjar, Sulawesi, Makassar kah itu, bagian agak ke atas Gorontalo, Manado. Yang lebih mengagetkan lagi, di Kesultanan Buton, di Keraton Buton, ini menjadi salah satu filosofi, bahkan boleh disebut falsafah daulah, falsafah kesultanan. Jadi mereka falsafahnya adalah martabat 7. Dan ini paling maju. Sahabat saya ada yang sedang mengkaji tentang itu untuk doktoral S3-nya. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah, apa itu dan siapa yang membawa? Mungkin kita mulai dari siapa yang membawa. Martabat 7 ini sebenarnya dikembangkan dari perbedaan antara filosof yang menghubungkan antara Allah dengan alam dengan teori disebut faid, emanasi. Bahwa alam ini adalah luahan atau pancaran atau isyraq dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ajaran dari Aristoteles. Supaya berbeda dengan filosof masyaiyah peripatetik ini, kemudian ahli kalam menemukan di Quran bahwa hubungan alam dengan Allah adalah penciptaan, hubungan takhliq, khalqiyah. Allah menciptakan, khalaqtuka biyadayya wa lam taku syai'a. Hai Adam, aku ciptakan engkau dulu tidak ada, langsung dengan tanganku. Artinya hubungan Allah dengan alam, menurut ahli akidah, hubungan penciptaan, dari ketiadaan menjadi ada. Adapun ahli azwaq, ahli rohani, yang juga ahli sunnah, mereka mempunyai pendekatan yang lebih sederhana lagi, yaitu pendekatan cinta, pendekatan hub, pendekatan zauq, rasa. Muncullah kemudian Imam Abu Yazid, Imam Shibli, Imam Junaid, kemudian dikembangkan oleh Imam Ibn Arabi dikembangkan oleh Imam Al-Jili. Lalu dari perkembangan itu disimpulkanlah menjadi 7 istilah wujud, disebut dengan maratibul wujud as-sab'ah, 7 martabat atau martabat 7. Imam yang menggabungkan ini bernama Muhammad ibnu Fadlullah Al-Burhapuri atau Al-Burhanpuri. Imam ini menulis satu kitab berjudul At-Tuhfah Al-Mursalah ila ruhi Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadiah yang dikirimkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian menjaga kaedah-kaedah ilmu akidah Asy'ariyah, karena dia seorang Asy'ari, dia seorang sufi, supaya tidak dilanggar, maka beliau memberikan kaedah-kaedah sebagai guidance. Tapi beliau menyebutkan hubungan kita dengan Allah dengan hubungan wujudiyah ini, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala awalnya dengan keesaan kesendiriannya disebutkan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dialah Allah yang ahad. Maka sebutan Allah ahad, ahad ini Allah subhanahu wa ta'ala belum menampilkan, belum menyebutkan nama dan sifat. Dan teman-teman, ini bukanlah tartib zamani menyebutkan
fase zaman, ini hanya tertib akli, hanya susunan tahapan fase-fase pemahaman akliyah, sebatas akaliyah. Bukanlah menunjukkan Allah awalnya sendiri, kemudian Allah berubah, tidak. Lalu di tahapan pemahaman ilustrasi berikut, Allah mulai memancarkan di dalam dirinya semua nama dan sifat, tetapi Allah belum zahirkan, masih secara global. Yang tadi disebut ahadiyah, sekarang disebut al-wahdah. Lalu setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala baru kemudian menampilkan huwallah, dialah Allah, menyebut dirinya dengan nama-nama dan sifat-sifat yang sudah rinci. Inilah disebut dengan al-wahidiyah atau wahdaniyah. Inilah perbedaan antara ahad dengan wahid. Ahad belum ada nama-nama selain itu. Sedangkan wahid, semua nama sudah ada. Nama-nama itu ada pada al-wahid. Allah yang Maha Esa, Maha Satu. Allah yang Maha Sendiri ini, Maha Esa, Maha Tunggal ini kemudian ingin dikenal. Maka Ia menciptakan makhluk. Karena keinginannya dikenal, maka terciptalah makhluk. Memancarlah daripada sifat dan namanya itu. Kemudian bahkan dari hembusan nafasnya, kemudian disebut dengan alamul arwah, para arwah. Disinilah kemudian lanjut ke alam mithali. Alam mithali yang kita lihat di alam mimpi. Lanjut kemudian ke alam ajsam, alam jisim. Dan semua ini terkumpul pada diri Nabi Muhammad, yaitu disebut al-insan al-kamil. Makhluk yang sangat sempurna. Jadi yang bisa memahami nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan hubungan semua ini, itu hanyalah al-insan al-kamil. Begitulah kata Imam Muhammad ibn Fathullah al-Burhapuri. Siapakah imam ini? Ini yang belum kita sebutkan. Imam ini ternyata adalah guru dari Imam Ahmad Ash-Shannawi, salah satu imam di Madinah, adalah mursyid dalam beberapa thariqah khalwatiyah, syatariyah, dan juga naqsyabandiyah, qadiriyah. Beliau ini kemudian punya murid namanya Shannawi, Ahmad Shannawi kemudian punya murid namanya Al-Qushasi, Al-Qurani. Dari situlah turun ke Syekh Abdul Rauf As-Singkili, turun ke Burhanuddin di daerah Ulakan dan Abdullahi Pamijahan, dan beberapa ulama-ulama lain. Dari sinilah berkembang di Indonesia, khususnya di Nusantara juga, di daerah Patani, ada Syekh Daud Fatani juga mensyarah Martabat 7. Dan saya melihat di perpustakaan kawan-kawan kita di Malaysia, itu sudah diterjemah jadi bahasa Melayu. Ternyata itu terjemahan lama, yang juga pernah diterjemah oleh Syekh Abdul Samad, Syekh Abdul Rauf Singkili, Syekh Burhanuddin, dan semua ulama-ulama yang saya sebutkan tadi. Sahabat-sahabat makan Allah, tapi dari semua itu, Martabat 7 hanyalah sebuah metode untuk memahami hubungan hamba dengan Allah Sang Pencipta. Mungkin di luar itu ada metode-metode lain. Lebih kurang itulah Martabat 7 sekilas yang dapat kita tampilkan. Wassallallahu ala Muhammad.